penyuluh dan katekis gitu. Lalu yang kedua tadi dengan apa itu orang muda. Nah ini aja kalau offline gitu tentu sudah memang menyita waktu yang luar biasa. Apa sekaligus biaya juga. Gimana dua hal ini gitu. Kemudian nanti untuk sosial memang ini masih bisa berkembang ya nanti kaitan sosial ya. Bisa mau paket atau gimana monggo nanti sambil menunggu masukan dari masing-masing rayon ini. Atau mau bakti sosial pohon mangrove di pantai gitu ya monggo. Ini masih bisa dimungkinkan. Tapi yang butuh pemikiran nih dua hal itu, apakah ini disetujui? Setuju yang dua itu, Pak. Oke, kalau kalau ini disetujui, Setuju. oke, berarti wah ini Pak Mardi jempol. Yaitu kegiatan pembinaan penyuluh dan katekis ya, paroki gitu. Oke. Dan itu luring ya Pak, tidak daring seperti Pak Toto tadi sampaikan. Ya, Pak tadi. Ya. Secara offline gitu, offline. Ya. Lalu yang kedua tadi OMK atau anak-anak SMA itu anak-anak SMA. Jadi tapi saya tentu lepas dari usulannya Pak Dami tadi ya, kita yang berkunjung di paroki, tapi tentu ini juga melihat sisi waktunya juga. Nah, baik kalau nanti ini menjadi renewal berkelanjutannya itu ya, kita siap ke paroki, saya pikir baik. Karena di Komkat itu kami juga bisa bekerja sama sih dengan ini, dengan nanti alumni atau dengan IPAK itu, untuk nanti selanjutnya bersama-sama jemput bola ke paroki itu masih dimungkinkan. Tapi yang konkret mungkin kita menghadirkan dulu gitu ya, menghadirkan dulu itu ke kampus itu sekaligus biar kampus kita juga salah satu lah ketempatan untuk kegiatan di Senatalis ini gitu. Baik, jadi ada dua kegiatan ini gitu, dua kegiatan yang akan kita coba laksanakan. Nah, terkait ini offline tentu ini butuh pembiayaan. Ya, nah saya tadi mengatakan di Pemkot itu memang ada sarana yang bisa kita pakai. Cuma memang itu terbatas, kalau di pemerintah itu dibatasi wilayahnya kota itu, wilayah kota itu ya. Tapi ini teknis nanti ya, teknis gitu ya. Jadi misalnya orang Sleman dia pakai kota itu ya bisa. Ini teknis untuk menghemat tadi ya anggaran ya, anggaran misalnya kalau harus menghadirkan itu. Tapi mungkin ini apakah bisa langsung hari ini kita bicarakan atau nanti lain waktu? Oke, masih 30 menit ya sampai jam 8 itu masih ada waktu. Baik, dua hal ini yang akan coba kita laksanakan. Nah, kemudian kalau sekarang kita tentukan penanggung jawab atau yang melaksanakan ini, saya butuh panitia kecil itu ya, penanggung jawab itu ya, panitia kecil itu. Saya pikir baik. Pak Mardi sepertinya mau menyampaikan sesuatu. Apa, Pak? Pak Mardi. Sampun. Cukup. Sampun. Oh ya. Penanggung jawab PIC. Oke. Baik. Yang pertama tentang kaitan penyuluh atau ini katekis juga paroki. Ini kira-kira siapa yang berkompeten untuk penyuluh nanti saya yang kaitan Kemenak oke ya. Oke, nanti saya sendiri untuk menjadi mediator atau menjembatani ini. Nah, kemudian yang untuk katekisnya itu mungkin nanti yang dari pihak gereja siapa ya yang akan membantu ini? Pak Toto. Dan kalau yang anggota itu loh, anggota tim pewartaan di Kepikepan Jawa Barat. Pak Dami aja toh ya. Silakan. Ada tuh di antara kita. Oke ya, tapi yang orang kita ini, yang orang ya, kita. Di antara kita. Nah, gitu. Yang di antara kita itu siapa? Yang mungkin punya akses ya nanti ya, lebih mudah gitu. Ada usulannya siapa? Pak Dami. Pak Dami? Pak Dami ya, jadi
Ini ya sama Pak, saya ketuanya Pak dari wakil itu dari situ ya. Nah, ini Siap lukir. liturgi Nah. di capek sekali, Pak. Ya. Mungkin yang lain. Saya sudah tumbuh mengalami liturgi di paroki ini. Jadi yang lain dulu. Gimana? Sanggup Pak Dami? Saya untuk pewartaan saya tidak punya akses. Ya, karena saya di bidang liturginya Pak di paroki. Jadi mungkin yang lain dulu yang sekiranya bisa. Baik, ada yang membantu baik dari sisi administrasi aja nanti kalau memang tentu apa nanti kita nanti akan ya sekedar kalau kulon won itu ya ke Romo Bikap itu ya, ke Romo Bikap berdua lah. Kemudian kita akan undang mereka dengan nanti minta tolong teman-teman kita penyuluh yang jelas itu. Nah, saya butuh teman yang apa itu membantu dari sisi administrasi. Nah ini. Kalau nemeni Pak Alex, saya mau nemeni Pak Alex. Ketemu pejabat-pejabat ini seneng kok aku. Anget ya? Ya oke. Anget. Anget dan renes. Administrasi bisa dibantu Bu Nining Pak Alex. Untuk membantu administrasi Bu Nining kan sekretarisnya. Oke. Gimana Bu Nining? Iya, jelas senyum-senyum itu pasti siap. Bu Rita itu tidak ada yang lain orang Bu Nining pokoknya. Saling mengenal persis pasti bersedia. Aduh, dan punya akses ya. Nah, sekarang Mbak Rita di mana, Mbak? Saya membantu bagian pengadministrasian sih tidak apa-apa, Pak. Tapi untuk akses ke pewartaan saya juga tidak punya, ya, Pak. Oke. Untuk Jogja Barat saya bisa bantu. Ya, oke. Jadi kita bertiga ya Mbak ya. Saya, Pak Toto, Mbak Nining. Oke. Ya nanti tentang apa itu namanya anggaran bagiannya kita belakangan. Ya kemudian yang SMA ini, SMA atau Mudika ini. Nah ini tentu Pak Dami nggak bisa menghindar ini, punya akses ini. Ya. Pak Guru ya siap. Nah, kemudian nanti ada Bu Retno yang punya PL bagiannya itu mungkin. Nah, monggo ini Pak Dami ya, Pak Dami ya. Yang menjadi koordinator ya Pak Dami ya. Halo? Kalau sudah orangnya nanti kita tentukan tanggalnya itu. Mana Pak Dami bilang ini? Halo. Ini sinyalnya kurang sip. Oke. Yang SMA Mudika ya Pak Dami ya. Nah, itu nanti konkretnya gimana itu, Pak? Kalau yang SMA Mudika. Kita ngundang di satu tempat atau di Puskat tadi? Di kampus tadi rencananya. Di kampus, jadi satu guru misalnya teman-teman kita itu diminta lah menghadirkan entah 5 atau berapa nanti. Di sini udah banyak sekali itu. Satu guru itu membawa 5 anak itu udah banyak sekali itu. Oke. Nah, nanti akses Pak Dami adalah dengan teman-teman guru. Nanti kami bantu yang teman-teman lewat apa itu? Kemenak gitulah. Bisa kita bantu dari sisi organisasi. MGMP enak itu, MGMP. SMA itu. Kemudian ya. Oke, Pak Dami dibantu siapa Pak Dami? Dibantu siapa? Kalau butuh teman. Bu Dani itu sekretaris juga. Oh, oke. Bu Dani ada ya Bu Dani ya, Mbak Dani? Bu Dani tadi mengalami kesulitan akses karena sinyalnya tidak. Di Kulon Progo ya. Tapi ini kita rekam nanti kalau misalnya Bu Dani diusulkan kan nanti bisa. Jadi dia minta untuk ada Pak Wiwit itu loh, Pak. Pak Wiwit, Bu Agnes itu. Pak Wijayanto ya. Nanti koordinasinya ya dari teman-teman rayon itu aja kan lebih mudah masing-masing. Ya, betul. Teman-teman rayon itu nanti menjadi masuk dalam ini juga akan lebih gampang untuk itu berkoordinasi, misalnya mengumpulkan anak-anak SMA-nya itu. Gitu.
Pak Alex. Halo Pak Alex. Ya Pak Kris, monggo Pak Kris, maaf. Ya, terima kasih. tadi kira-kira sasarannya memang untuk para siswa-siswi yang di negeri atau seluruhnya dengan perwakilan begitu? Dua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Ya, saya kira kalau kepentingannya juga dalam rangka promosi mungkin baik kita juga merangkul semua sekolah yang ada. Ya Pak. Ya, terutama mungkin ada teman-teman guru yang barangkali sangat mengenal para siswa-siswinya yang barangkali pernah curhat cerita dan berminat katakanlah, itu saya kira perlu disupport gitu. Bentuk gula katakanlah gitu. Karena kemarin saya juga mendengar ada beberapa teman alumni yang sudah ancang-ancang mau mengirimkan, nah macam itu barangkali teman-teman yang di Jogja juga ada. Silakan monggo diseleksi saja. Dari pihak kampus tentu nanti akan memfasilitasi dari segi tempat dan fasilitas yang lain, terutama yang ada di kampus ya. Dan soal tenaga mungkin nanti kita juga bisa mengerahkan mahasiswa untuk pendampingan. Ya baik, sekarang kalau udah oke kita tentukan waktu, kira-kira waktu. Karena ini juga krusial ya, kita butuh sepakatan. Tadi ada rambu-rambu dari Bu Retno tadi kaitan dengan agenda sekolah itu ya, sekolah itu. Iya. Monggo ini. Libur sekolah itu tanggal 25 Juli sampai 9 Juli. 25 Juni. Sampai 9 Juli. 11 Juli udah mulai masuk tahun ajaran. Cuma kalau libur itu mungkin kesulitan mencari anaknya. Ya, biasanya betul. Liburan itu. Ya. Tapi betul. kalau di awal masuk juga mungkin sulit karena biasanya di PL loh ya, itu awal masuk itu sudah satu minggu itu ya untuk koordinasi ya, sosialisasi dan sebagainya. Kalau menjelang libur akhir tahun ajaran, artinya mungkin saat-saat akhir setelah UAS itu. Nah, sebelum rapotan itu ya. Sebelum rapotan gitu. Tapi kayaknya nggak sama ya jadwal antara negeri dengan swasta. Tempat saya aja rapotan malah dimajukan karena guru-guru mau studi banding. Nah, gimana tanggal berapa monggo? Baiknya dengan banyak pertimbangan ini. Kalau itu dilakukan tidak di jam efektif gitu, anak-anak mau datang nggak ya kira-kira? Kalau dilakukan di jam efektif ya nanti paling satu sekolah 2 anak misalnya itu kan. Misalnya masuknya hari Sabtu atau Minggu gitu ya Bruno ya? Iya. Gimana kita kan bisa ngombyongi kalau hari Sabtu atau Minggu. Kan? Sabtu masih mungkin itu, Sabtu. Sabtu masih misalnya mungkin. Sabtu. Ya. Kalau SMA itu kan anu juga ya, apa mereka bisa datang sendiri ya? Kalau SMA kan. Bisa. Meskipun maksud saya perjalanan ke kampus itu loh. Bisa. Bisa kalau SMA. Oke, gimana hari Sabtu? Kecuali kelas 10. Kecuali kelas 10 belum punya SIM kan. Ya. SIM itu orang tuanya biasanya nggak boleh. Jam kerja saja. Iya. Jumat apa-apa. Kalau nanti hari kerja kan dari kita sendiri mungkin tidak banyak yang bisa terlibat, kecuali memang tidak diharapkan banyak terlibat alumninya. Karena jam kerja ya. Saya nggak ngerti kalau jam kerja apakah mudah izinnya gitu. Karena nanti jangan-jangan teman-teman, wah itu aku pas mulang, wah kan ini misalnya. Hey. Misalnya, yang penting ya tidak semua dihadirkan yang alumni ya atau gurunya itu ya. Tetapi ada beberapa mungkin ya, ada beberapa yang mungkin membantu. Tapi yang penting siswanya benar-benar bisa
hadir gitu gimana? Itu juga bisa, saya pikir. Ya. Kan tadi Pak Kris sudah mengatakan ada mahasiswa dari sisi pelaksanaan mungkin. Jadi tadi usulan Pak Wiwit misalnya Jumat itu, tapi monggo ini masih hari Sabtu atau Jumat. Saya usul hari Sabtu, tanggal 18 Juni. Itu sudah selesai ujian mereka. Menurut jadwal pemerintah. 18 Juli itu Senin ya Pak? Nih. Juni. Oh, Juni. Oh, Juni. Juni. Udah libur. Belum kan? Belum rapotan itu. Enggak, aku tadi udah bilang kalau untuk PL berarti kalau tanggal itu kami sudah libur. Karena kami pergi studi banding tanggal 17. Apa tanggal 15. Wah, cepat banget ya. Ya mungkin nggak usah tergantung PL aja. Ya. Kalau sekolah Ya, lain itu usulan bisa ya silahkan gitu. Ya. 18 misalnya. Kalau Atau dari 25. pihak kampus tanggal 13 sampai 24 itu pas ujian tengah semester. Bisa. Tuh. Ya, umumnya memang ujian online, tetapi mahasiswanya itu kan masih fokus TF, itu AS, ujian akhir. Juni ya Pak, Kresti itu kan Juni kan? Jun. Nah, Jun. 13 sampai 24 Jun itu UAS. Atau 4 Juni. 4 Juni itu masih ulangan anak-anak, Pak. Ya, 6 sampai dengan 15 Juni itu Ulangan. 6 sampai 14. 25 itu, 25 aja. Beda-beda masalahnya. 25 Juni mungkin udah selesai loh, 25 Juni ya. 25 Juni anak-anaknya sudah pulang kampung, Pak. Susah. Mungkin saya usul kita pada bulan Juli saja. Ya, Sabtu minggu ketiga atau apa gitu. Nah, itu kan anak-anak sebagian sudah datang di walaupun sekolah. Proses di sekolah itu ada, tetapi kan anak-anak kalau hari Sabtu mungkin diminta 2 atau 3 orang, saya kira tidak masalah gitu. Bisa. Kalau misalnya bisa. 18 mau gimana tadi? 18 mau. Kampus ya nggak bisa Pak Wiwit. Oh iya. Masih tengah semester. Akhir semester, sorry. Akhir semester. 16 Juli. 16 Juli. 16 Juli. Atau 23 Juli ya. Li. 16 atau 23 Juli. Saya itu hari Sabtu. 23-nya, Pak. 23. Kalau saya pribadi loh. Ya. Tapi ini udah minggu ke berapa itu? Minggu ketiga ini. Gak apa-apa ya. Minggu ketiga nih. Enggak apa-apa. Tadi kan kalau hari Sabtu kan rata-rata 5 hari kerja anak-anak kan nggak pelajaran. Gurunya yang masuk, anaknya enggak. Tapi ini berarti gurunya bisa, muridnya juga bisa ya? Pengandaiannya ya. Pengandaiannya. Ya. Toh perwakilan toh muridnya? Ya perwakilan. Jadi saya kira hanya begitu aja. Ya. Lalu mungkin yang perlu dipikirkan itu sasarannya SMA semua atau itu ya. DIY misalnya Kulon Progo juga mengirim gitu kan? Ya. Ya, setiap rayon mengirim gitu ya. Ya. Mungkin tidak semua sekolah tapi ada perwakilan. Kita mau sasarannya jumlahnya berapa? Misalnya tadi 2 gitu berapa ya? 2 per sekolah itu berapa ya? Kurang lebih. Bantul atau itu ditentukan saja Pak Alek, misalnya satu rayon itu berapa sekolah, misalnya
5 sekolah, misal loh ini. Lalu masing-masing sekolah ada 2 yang diutus. Berarti masing-masing rayon sudah 10. 10, lalu ada 10 kali 5. 4 ya. Dengan kota ya, kota 5 ya berarti. Ya 5 itu kabupaten. 50 berarti. Ya. 5 kali 10 50. Ya, berarti sudah 50. Misalnya seperti itu. Sehingga seandainya tadi kota PL nggak diundang ya nggak masalah, namanya perwakilan ditentukan. Ketua umum berarti diundang. Nggak apa-apa. Kudu diundang itu. Wakil-wakil yang Dira tanda tangani kok. Ora di ACC. Monggo, sebuah pembinaan itu idealnya berapa untuk di situasi sekarang ini? Kita 10 atau 75? Kalau menggunakan auditorium 50 sangat leluasa, nggih. Dalam arti bisa jaga jarak dan sebagainya. Kan kita juga harus mikirkan itu. Oke. Setuju ini kalau 50. 100 sudah kakean nanti nanganinnya. Ya, kewawakan itu, kewawakan. Ya. Mungkin 50 saja Pak Alex tadi masing-masing rayon 5 sekolahan gitu. 50 ini bulat ya, dalam arti harapannya ya hadir betul 50 itu ya. Nggih, harus dipastikan. Ya, tanggalnya berapa tadi? 23 Juli. Jamnya sampai dengan gimana? Jam sampai sampai dengan jam mungkin mulai jam 8 gitu. Sampai makan siang kali. Ya. Udah kencan. Iya. Mungkin jam 8 sampai jam 1. Sudah lama sekali nih. 8 sampai 12. Ya, 8 sampai 12 ya. 8 sampai 12. Nah, satunya diajak keliling kampus, Pak. Ya, itu bagian dari prosesnya. Ya. Gimana Pak Marsi? Kalau ada yang tidak hadir itu jumlahnya cucuk. Ya. Ya itu masih bisa, ideal juga 75. Berani 75. Oke. Berani. Ya, usulannya Pak Mardi bungkus. Oke. Ya. Ini yang ya. Pak Mardi. Ini yang baik. Ini yang SMA ya. Ini yang SMA ya. Kita sudah. UMK-nya tadi gimana? Ya, ini maksud saya kalau langsung ke paroki tadi kan memang pesimis saya kalau diundang itu loh. Tetapi tadi memang kalau datang ke paroki sih oke. Tetapi kalau diundang itu berat betul. Kita belum punya link atau cara untuk menghadirkan mereka ke kampus dengan punya kita itu ya jalurnya sekolah tadi itu lebih nah ini ya, kan sekolah ya betul ya. Itulah pelajarnya juga salah satu paroki ya betul. Syukur-syukur jalur sekolah tetapi juga pengurus OMK ya, itu idealnya betul ya itu lebih nanti dipilih ya. Sambil nanti kita tanya mereka bagaimana mungkin bisa menghadirkan teman-teman muda yang di paroki. Mungkin mereka punya tahu cara atau strategi di sela-sela acara itu. Mungkin kita saya pikir itu untuk tindak lanjut mungkin ya. Baik itu. Kemudian satu lagi yang untuk penyuluh non PNS plus katekis tadi. Itu berapa itu? Kalau ini lebih luas dalam arti harinya monggo lebih luas, misalnya minggu atau apa itu lebih memungkinkan. Daya tampungnya ruangan? Kalau tadi penyuluhnya atau kampus? Penyuluhnya itu 60, saya cenderung ke kampus saja sekalian. Oh iya.
apa ya, ya selain tadi promosi ya biar mereka tahu ini tempat yang bersejarah menghasilkan orang-orang Yes, penting setuju. di karaoke juga. Kira-kira Penyuluhnya 68, Pak. Penyuluh 68. 68. Nah, ini tambah parokinya aslinya 75 seperti Pak Marti tadi. Ya berarti tinggal nambah berapa itu? dipastikan mereka bisa hadir atau tidak. Kalau yang tidak kan bisa dilempar ke karaoke. Oh ya, betul ya. Jadi sama ya, misalnya 75 itu aja ya. Ya. Oke, nanti yang di luar penyuluh nanti yang kita pilih paroh itulah, bukan besar tapi katekes-katekes yang di situ mungkin tidak jalan atau gimana. Nanti kita sambil dengan pendekatan tertentu agar bisa katekesnya atau katekesnya mau hadir di acara kita itu. Nah, itu kira-kira kapan? Kapan waktunya? Ada usulan waktunya? Kalau Juli misalnya itu hari Minggu gimana? Langsungan tadi hari Sabtu terus ini minggunya gitu. Sisan wae. Sisan. Minggunya tanggal 30 ini. Oh, 24. Oke. Ya, monggo gimana? Jadi kawinnya sisan itu 2 hari. Ya. Catatannya untuk penyuluh Pak Alek yang tanda tangan Pak Kristo. Ya, nanti kita bersurat. Ya, kita bersinergi ke sana. Ya, bersurat dari apa panitia atau kampus itu ya. Ya. Minta Pak Kristo, nanti surat penugasannya Pak Kristo atas dasar surat dari alumni ini, dari panitia disnatalis ini gitu. Ya. Nanti Pak Kristo juga diminta hadir untuk membuka itulah. Ya. Poin itu. Mantap, mantap. 24 ya, 24 Juli. 24 ya, 24 yang penyuluh. Panitianya nginep nang kampus. Ya apa temu alumni sisan loh Pak. Kan dimungkinkan temu alumni Regio Jawa dimungkinkan. Oh iya ya. Iya. Kayaknya ya oh. Terus kok mlaku-mlaku ning Malioboro ngono. Teras Malioboro. Baik, sedikit ini. Nanti sebelum kalau ini kan hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu itu terkait misa gimana nanti? Atau misalnya ditutup misa gitu atau supaya mereka tidak punya alasan. Tidak punya alasan. Gitu ya. Minta tolong Romo yang ada di Pendikat. Ya, sekalian kan ini dalam rangka disnatalis. Ya, gitu ya. Jadi nanti mereka punya alasan, oh belum bisa. Nah, kalau mereka nanti sudah ada misa sekalian di akhir acara gitu sekalian. Mungkin begitu ya. Biar nanti tem bisa jadi yang Alek yang SMA tadi juga ditutup misa. Oh. Oke, boleh. Ya. Tadi kan Pak Kris 5 jam teratur lama gitu ya. Oke. Salah satunya adalah misa gitu kan. Ya. Keliling kampus itu sudah relatif lama nanti. Masukkan di lorong-lorong ya Pak Trimul ya. Lalu ada misa diakhiri dengan misa Ekaristi ya baik. Baik, diakhiri semua dengan perayaan Ekaristi gitu ya. Baik tanggal 23, 24. Semoga nanti juga kita tidak kesulitan untuk kaitan dengan apa itu nanti narasumber maupun Romo yang membantu ini. Baik Bapak Ibu, ini 2 hal sambil kita terbuka ya untuk kegiatan-kegiatan sosial karitatif atau sosial yang lain nanti monggo masih bisa dimungkinkan kalau ini ya. Nah 2 hal ini nanti akan ditindaklanjuti saya sendiri, Pak Toto, Mbak Nining, lalu nanti Pak Dami, terus siapa tadi ya Pak Dami ya, Mbak Dani gitu ya, Pak Dami, Mbak Dani gitu ya. Pak Wijayanto. Oh Pak Wijayanto, oke. Pak Dami, Pak Wijayanto, Mbak Dani itu ya. Monggo nanti untuk berkolaborasi ya, mengkonkretkan ini juga termasuk anggaran. Nanti saya akan mencoba kaitan itu tadi ya, yang saya pernah mengatakan fasilitas untuk snack minum kalau bisa nanti kita fasilitasi itu.
sejauh memang nanti apa ya, bukan kita ngapusi ya, tapi teman-teman itu misalnya dari paroki luar itu mau tanda tangan paroki kota itu aman. Itu bisa itu. Kaitan ini ya kalau mau kita mencari bantuan. Siap. Baik. Ini dulu. Bapak Ibu sudah jam 8 ya. Sudah jam 8 lebih 3 menit. Saya pikir sudah ada data konkret. Nanti saya akan mencoba mengkoordinir teman-teman dari koordinator rayon menyampaikan ini sekaligus mungkin minta pertimbangan dan dukungan mereka itu. Maka kita perlu dibacakan nggak nih ya poin-poin yang disampaikan mungkin Mbak Nining, biar kita mendengar suara emasnya. Monggo Mbak Nining, poin-poin yang kita sepakati. Saya perempuan, Pak, bukan mas-mas. Nah, ini ngarep lho, mas-mas. Baik, Bapak dan Ibu, saya bacakan sekilas saja apa yang menjadi keputusan kita bersama pada kesempatan malam hari ini, J, bahwa kita akan menyelenggarakan 2 kegiatan sehubungan dengan acara Natalis kampus Puskat. Adalah penyuluh termasuk katekis paroki itu penyuluh guru agama dan katekis itu tanggal 24 Juli 2022. Tadi jamnya belum ya Pak? Jamnya mau jam berapa? Jam 8. Sama ya, sama dengan yang SMA. Nah, kemudian kegiatannya akan ditutup dengan misa, itu yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pembinaan bagi siswa-siswi SMA, SMK sekaligus untuk promosi kampus Puskat. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli pukul 8 sampai dengan 12 siang dan akan ditutup dengan misa juga. Untuk penanggung jawab kegiatan pembinaan penyuluh dan katekis itu penanggung jawabnya Pak Alek, Pak Toto, dan nanti saya membantu. Kemudian kegiatan pembinaan siswa-siswi SMA dan SMK, nanti kegiatan akan dikoordinir oleh Pak Dami, Pak Wijayanto, dan Ibu Dani. Mungkin sekilas itu dulu, Pak Alek, apakah ada sesuatu lagi yang perlu saya sampaikan? Itu. Ditambah Pak Andri itu. Saya kembalikan ke Pak Alek, monggo Pak. Pak Alek ada tambahan Pak. Apa Pak Iwit, monggo. Itu yang kegiatan SMA itu tambah lagi yang MGMP, Buin dan teman-teman. Nanti dilengkapi aja Pak Wit, kan itu baru 3. Oh iya. Yang nanti kan membutuhkan apa kan bisa direncanakan. Lalu juga itu kan butuh bendahara kan, Bu Rita dan Mbak Uti kan juga bisa dipecah di 2 kegiatan itu. Iya. Oke Bu. Ya, karena kan tetap harus ada yang pegang uang. Ya. Sehingga Bu Rita yang di mana, di penyuluhnya atau di siswanya, lalu nanti Mbak bendahara kan berdua, Bu Retno, saya dengan Bu Uti. Mungkin dibagi 2 itu saya di mana? Nah, iya. Nah, itu makanya Bu Rita mau di mana, Mbak Uti di mana gitu. Iya, saya yang di SMA aja ya, yang UMK itu bersama Pak Dami. Ya, oke. Mbak Uti yang di dengan Pak Alek. Penyuluh non PNS, ya, dan katekis. Lalu Pak Alek usul saya, karena ini sudah mengerucut kan, itu bisa langsung ditindaklanjuti untuk rapatnya offline, bisa menggunakan kampus ya Pak Kris ya. Bisa, nanti asal agendanya jelas bisa kita siapkan. Untuk rembukan. Ya. Tapi biar mereka berempat itu merencanakan dulu, lalu ketemu kapan, langsung rembukan. Daripada online seperti ini kok saya lebih nyaman offline. Itu Pak Alek, monggo. Terima kasih. Tadi ya
nanti lihat sambil lihat situasionalnya untuk offline dan online itu ya. Tapi yang jelas saya akan menyampaikan dan mengkoordinir teman-teman, terutama yang rayon dulu, karena mereka juga harapan saya yang punya basis massa lah, harapan saya itu di kabupaten itu. Nah nanti kita mulai bergerak dari koordinator tadi itu, menambahi, nanti kita rapatkan internal kecil gitu untuk lebih mengkonkret gitu tentang anggaran dan sebagainya, lalu teknis, surat menyurat, administrasi gitu ya, itu akan nanti kepanitiaan kecil itu. Ini saya pikir nanti untuk seandainya kita butuh offline bersama-sama gitu, nanti itu atau Pak Wijanto nanti monggo komunikasi dengan pihak kampus melalui Pak Kris gitu. Yep. Baik begitu Bapak Ibu, kita akan mengakhiri dengan berdoa. Terima kasih untuk semua keterlibatannya dari 22 saya tahu ya, satu pemerintahan. Terima kasih. Maka kita akhiri dengan berdoa. Minta tolong Mas Agung tadi ya ini ya untuk memimpin doa. Agung ya. Nah. Monggo Agung, minta doa Mas Agung. Pak Agung. Malah kram nih. Dengaran ya? Sudah dengaran ya? Oh, udah. Wah, mantap. Tadi belum saya pencet. Apa nih? Mari kita